dan Ibu Bunga Mari Sembiring dan Pak Selamat. Sore hari ini kita ujian nama Otto Hendrik Sinaga dengan judul tesis analisis hubungan muskuloskeletal dengan masa kerja rekam medik di UPT Rumah Sakit Ratu Prapat Kabupaten Labuan Batu tahun 2024. Sidang ini kita buka dengan catatan 15 menit presentasi, terus diskusi dan penetapan hasil. Silakan. Terima kasih Prof sebagai ketua sidang yang memberikan waktu kepada saya. Puji syukur kita sampaikan pada Tuhan hingga pada saat ini saya boleh mempresentasikan seminar proposal saya dengan yang pertama kali saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya Prof. Dr. John Peter Sinaga MKes dan dosen pembimbing 2 Bunga Mari Sembiring SSI MKM yang sabar dan mengantarkan saya hingga sampai dengan seminar proposal pada saat ini. Terima kasih buat Bapak Dr. Insinyur Geri Silaban MKes sebagai dosen penguji 1. Terima kasih Pak buat kesediaan waktunya. Izinkan saya, Okto Hendrik Sinaga, NPM 23151103 mempresentasikan seminar proposal saya dengan judul Analisis Hubungan Mustikolital dengan Masa Kerja Rekam Medik di UPTD RSUD Rantau Prapat, Kabupaten Labuan Batu, tahun 2024. Lanjut Pak Bambang. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang membuat saya mengangkat judul ini adalah tingginya keluhan mustikolital pada masa kerja di lingkungan rekam medik. Lanjut Pak. Rumusan masalahnya, bagaimanakah faktor-faktor individu yang berhubungan dengan gangguan mustikolital pada pegawai rekam medik di UPTD RSUD Rantau Prapat tahun 2024. Tujuan penelitian ini menganalisis faktor umur dengan kejadian keluhan gangguan mustikolital pada masa kerja rekam medik di UPTD RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuan Batu, menganalisis faktor masa kerja, menganalisis faktor kebiasaan merokok, menganalisis faktor antropometri dengan kejadian keluhan gangguan mustikolital pada masa kerja, dan menganalisis faktor kesegaran jasmani dan kekuatan fisik dengan kejadian keluhan gangguan mustikolital pada masa kerja rekam medik di UPTD RSUD Rantau Prapat Labuan Batu tahun 2024. Lanjut Pak. Manfaat penelitian itu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memahami hubungan antara usia, jenis kelamin, masa kerja, dan indeks massa tubuh dengan gangguan mustikolital akibat pekerjaan pada pegawai rekam medik. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan mengenai kesadaran akan pentingnya ergonomik dalam bekerja dan memberikan masukan mengenai cara kerja yang lebih ergonomis khususnya pada pegawai rekam medik di RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuan Batu. Lanjut Pak. Termasuk bab 2, tinjauan pustaka yaitu gangguan mustikolital, 2 faktor risiko ergonomik terkait musculoskeletal disorders atau MSDS. Yang ketiga, metode penilaian postur kerja. Yang keempat, rekam medik. Kerangka teori yang saya ambil itu bersumber dari Humatek tahun 1995, Rijers tahun 1995, Oberner tahun 1995, Niosis tahun 1997, Nolan dan Saladin tahun 2004, Tarwaka tahun 2004, di mana keluhan musculoskeletal disorder ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor pekerjaan yang terdiri dari beberapa unsur yaitu faktor kerja, beban, frekuensi, genggaman, dan durasi. Faktor psikososial dan faktor individu. Faktor individu terdiri dari beberapa unsur, ada usia, masa kerja, kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, jenis kelamin, indeks massa tubuh, kekuatan fisik, dan riwayat penyakit. Sedangkan faktor lingkungan yaitu ada getaran, tekanan, pencahayaan, dan suhu. Lanjut Pak.
Dari beberapa faktor itu saya mengambil yaitu variabel independen, yaitu faktor individu, faktor untuk independennya itu dari umur, masa kerja, variabel independennya adalah umur, masa kerja, kebiasaan merokok, antropometri, dan kesegaran jasmani dan kekuatan fisik. Dan variabel independennya muskeletal dengan masa kerja rekam medik. Ini Pak, kita masuk ke bab 3. Metode penelitiannya, jenis penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, di mana penelitian kualitatif adalah suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan suatu peristiwa, perilaku orang, atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Untuk penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian diselenggarakan di unit rekam medik UPDD RSUD Ranto Prapat Kabupaten Batu. Penelitian ini diselenggarakan selama 2 bulan dan dimulai pada bulan Desember tahun 2024 sampai dengan bulan Februari tahun 2025. Yang saya lakukan itu adalah melakukan pemilihan informan, yaitu teknik pengumpulan datanya diambil dalam penelitian sangat mendukung akan kualitas data. Wawancara akan dihentikan saat hasil wawancara sudah diidentitik dengan jawaban informan. Informan yang saya ambil yaitu 17 pegawai rekam medik yang ada di UPTDR Saudara Papat yang terdiri kepala unit rekam medik dan petugas rekam medik. Lanjut Pak. Wawancara mendalam itu data yang diperoleh dari informan secara langsung yang diperoleh melalui wawancara. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam yang dilakukan observasi di dalamnya. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang penyelenggaraan rekam medik di UPTD RSUD Ranto Prapat. Instrumen penelitian, panduan wawancaranya sudah tersedia untuk mendapatkan informasi diperoleh dari informan secara langsung. Informasi, kata-kata, atau tindakan yang diperoleh melalui wawancara pengumpulan data primer dilakukan secara mendalam. Lembar observasi untuk mendapat informasi mengenai faktor-faktor individu yang berhubungan dengan gangguan muskuloskeletal pada pegawai rekam medik di UPTD RSUD Ranto Prapat. Lanjut Pak. Nah, metode analisis datanya saya mengambilnya itu dengan menggunakan teknik analisis data pattern matching atau penjodohan pola dan pengujian keabsahan data. Berikut seperti inilah akannya nanti yang akan lampiran kuesioner yang akan kita sampaikan ke informan sebanyak 17 pegawai rekam medik di RPT Ranto Prapat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang, Prof. John Peter Sinaga. Cuma masuk ke apa tujuan penelitian. Baiklah. Oke, ke judul, Mas. Baik. Terima kasih ya sudah kamu sampai ke seminar proposal. Tolong dicatat baik-baik karena ahlinya ada di sini, Pak Giri ya. Itu ahli ketiga. Ya, nanti setelah Pak Giri sudah menyetujui penelitian ini, ya, sudah perbaikan, maka kamu bisa meneliti, ya. Ya, siap. Oke. Siap, Prof. Selanjutnya masuk ke sesi kedua, kami mohonkan kesediaan Bapak Dr. Insinyur Giri Silaban memberikan sanggahannya berupa saran atau pertanyaan dan masukan. Silakan Pak Dokter. Iya, makasih Prof. John.
Ya, pertama sekali saya menanyakan dulu ini Saudara Okto ini peminatan K3 ya? Siap, Prof. Siap, Oh, dokter. Ya, dok. oh iya. Oke, makasih. Em, kita lihat judul ya, itu ada kata muskuloskeletal. Maksudnya apa ini ya muskuloskeletal ini? Saya mengangkat itu karena memang maksudnya itu sekumpulan gejala atau gangguan yang berkaitan dengan jaringan otot, tendon, ligamen, kartilagoid, sistem saraf, struktur tulang, dan pembuluh darah. Oh, backgroundnya apa ini? Dokter ya? Saya IT di RSUD Ranto Prapa, dok. Ya? Enggak, Saya IT, background apanya? Pendidikan S1-nya? Dokter? teknik, dok. Saya teknik elektro. Oh, teknik elektro. Iya, iya. Nah, jadi gini, setelah saya baca proposalnya, ada yang apa namanya ya, nggak lengkap ya istilahnya itu ya. Jadi bukan muskuloskeletal. Istilahnya kalau dalam bahasa asing itu kan muskuloskeletal disorders ya, gangguan otot dan rangka ya. Jadi sejak tahun 2021 Badan Standar Nasional BSN sudah apa namanya ya mempromosikan. Jadi nggak perlu lagi kita menyebut-nyebut istilah musculoskeletal disorders. Cukup dengan ya dalam bahasa Indonesia yang sudah standar ya seperti yang saya katakan tadi disebut gangguan otot dan rangka. Ya, tadi sudah disebutkan. Jadi kalau kita bicara otot itu mencakup tendon, ligamen, kita bicara rangka termasuk tulang dan sendi. Jadi kalau sudah disebutkan gangguan otot dan rangka, ya, atau bahasa asing tadi musculoskeletal Disorders. disorders, ya. Nah, tentu ini terkait dengan keluhan-keluhan, ya, yang dialami oleh pekerja, ya, baik pada otot, ya, bersama dengan komponen yang tadi itu, tendon, ligamen, maupun pada rangka, tulang dan sendi, kan gitu. Iya. Tentu kalau kita memahami lagi bagaimana sebenarnya bentuk daripada gangguan otot dan rangka ini banyak sekali ya. Iya. Berangkat dari mulai adanya keluhan rasa nyeri, ya Hmm. kan, pain, ada rasa nyeri, ya. Apalagi tadi sudah disebutkan di dalam proposalnya itu ada tendinosivitis, ada tunnel carpal syndrome, ya, ada LBP, low back pain. Waduh, Iya. banyak sekali. Ya, termasuk fraktur, kemudian dislokasi. Aduh, banyak sekali ya bentuk. Tetapi kalau dalam penelitian ini, ya gangguan otot dan rangkanya berupa bentuk eh, adanya rasa nyeri, ya pada bagian tubuh. Ya, kalau kita menggunakan Nordic Body Map itu ada sekitar 28 titik ya bagian tubuh yang dimungkinkan ya pekerja itu mengalami adanya rasa nyeri. Tentu ada faktor-faktor penyebabnya sebagaimana yang tadi sudah ditayangkan di dalam kerangka teori ya apa namanya landasan teori itu. Jadi coba dulu kembali dulu tadi ke judul tadi itu judul ya. Jadi saya mau koreksi judul tadi itu eh, ya judul tadi itu ya. Nah, harus ditambahkan kata ini ya disordersnya kalau kita mau menggunakan istilah asing. Tetapi nggak usah kita gunakan aja ya istilah dalam bahasa Indonesia gangguan otot dan rangka disingkat dengan kata gotrak
Ya, itu sudah baku itu ya, gotrak. Nah, sekarang yang berikutnya, Saudara Okto, Siap, Dok. saya mau Betul. menanyakan ini. Apakah ada logikanya hubungan gangguan otot dan rangka dengan masa kerja? Itu dulu. Ada, Dok, dokter. Ada logikanya hubungan eh, Ada, Dok, di gangguan otot dan rangka dengan masa kerja. Bukan terbalik. masa. Tetapi kalau kita lihat isinya, ya, nggak menggambarkan seperti yang dinyatakan pada judul eh, pada judul apanya tadi itu ya, judul penelitiannya, ya. Nah, jadi ada pemikiran dari saya, judulnya itu analisis faktor-faktor penyebab timbulnya gangguan otot dan rangka pada petugas rekam medik, ya, bla 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 tadi itu ya, di rumah sakit apa itu, Dari Sudiranto atau berapa, apa? Dok? Iya, dokter. Hah? Nggak Iya, gitu? dokter. Iya, pas, Dok. Hah? Iya, pas, Dok. Lebih sempurna judulnya, Dok. Apanya? Belum sempurna. Lebih Nah, sempurna judulnya dari dokter. iya, jadi itu ya. Jadi em, judul yang kamu bikin itu nggak ada logikanya. Gimana hubungan gangguan otot dan rangka dengan masa kerja kecuali kalau terbalik. Tetapi kalau kita lihat isi proposalnya nggak menggambarkan judul, kan gitu. Apalagi kalau kita lihat ini kerangka teorinya ini, kan gitu. Ya nanti coba di apa itu ya, di apa namanya, di apa di dipikirkan judulnya itu, ya kan. Ya, Nah, Pak. dipikirkan dulu, ya. Nanti masih ada lagi pertanyaan saya terkait udah benar nggak judulnya itu, ya. Kemudian yang berikutnya saya ingin bertanya, rumusan masalah disebutkan masih tingginya keluhan, coba tadi tuh rumusan masalah. Em, Rumusan masalah. Ya, oh latar belakang ini dia. Sorry, latar belakang. Tingginya keluhan, em, Terus kesulitan. bukan keluhan lagi istilahnya ya. Disorders ya, itu tadi saya katakan sama dengan artinya gangguan. Gangguan itu berbentuk adanya keluhan. Paham ya? Jadi nggak ada lagi kata keluhan di sini. Nah, kalau keluhan kita Inggriskan, jadi komplain, jadi kacau Ya. jadinya. Ya, jadi cocoknya itu bukan keluhan, gangguan otot dan rangka. Gangguannya itu bentuknya adanya keluhan. Ya kan, keluhan misalnya tadi rasa nyeri pada 28 titik di Oke. bagian tubuh misalnya. Ya kan, kemudian si pekerja bisa mengalami carpal tunnel syndrome, tenosynovitis, ya masalah apalagi tadi low back pain, kan gitu, HNP, aduh banyak sekali, kan gitu. Nah, ini ada pernyataan ini tingginya keluhan, tingginya gangguan otot dan rangka pada masa kerja. Aneh ini ya, apa namanya kalimatnya ini ya, tingginya, saya perbaiki ya, tingginya gangguan otot dan rangka pada petugas rekam medik, nggak begitu? Kok pada masa kerja? Halo? Iya, 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 Pak. Iya, lain kali Siapa diperiksa ada? lah apanya itu ya, kata-kata dalam apanya ini, slide-nya ini diperiksa sebelum kita ya presentasi, kan gitu, ya. Iya, Dok. Nah, em, mengapa eh, Saudara Okta mengatakan tinggi gangguan otot dan rangka pada petugas rekam medik ini? Kata tingginya kemarin memang Ya, kita ada survei dari BPJS mengenai rekam medis elektronik, itu dengan pasien kami, apa, saya menyimpulkan sih, Dok, dengan pasien kami
500 sampai 600, begitu sampai dengan jam 3 layanan untuk direkam medik, Dok. Jadi dengan posisi ya komputernya kurang pas dan printer jauh dari tempat kerjanya, harus berdiri duduk gitu, Dok. Jadi memang saya menyimpulkan mungkin penempatan komputernya ataupun eh, lingkungan kerjanya, Dok, kurang saya Iya, rasa. iya, jadi harus dikemukakan itu di dalam proposalnya itu. Mengapa kok tinggi gangguan otot dan rangka? Jadi itu bisa dipotret dari kesehari-hariannya, ya kan? Apa Ya, aja sih yang dikerjakan oleh itu tadi petugas rekam medik. medik? Apa aktivitas mereka? Ya kan? Pertama misalnya tadi itu melihat apa namanya mengoperasikan komputer, ya kan? Di mana misalnya tinggi monitor ya tidak apa namanya ya membuat kepala itu anu ya tegak gitu ya. Mungkin monitornya terlalu rendah, mejanya jadi ikut apa namanya posisi kepala jadi menunduk misalnya. Dalam waktu yang lama dia menunduk ketika mengoperasikan komputer misalnya. Atau juga dia eh, postur kerjanya ya duduk ya posisinya duduk ya sitting position ya dalam waktu yang lama ini bisa menjadi ya gangguan otot dan rangka. Jadi dipotret apa sih yang dia kerjakan gitu. Oh ya tadi mau melakukan apa namanya mencetak ya dokumen mengeprint ya harus dia apa namanya apa harus dia apa melangkah beberapa langkah gitu untuk mengeprint misalnya. Jadi harus dipotret. Ya apa sih kegiatan para petugas rekam medik sehari-hari sehingga itu yang menjadi penyebab ya timbulnya gangguan otot dan rangka. Paham ya? Paham. Ah, Izin, itu nanti izin akan dok. ya Se- dikemukakan di dalam apa itu? Dalam latar belakang itu. iya, sebelumnya Ya sudah kan? saya lakukan kuesioner Gotrak kemarin dengan mata kuliah Bu Herlina. Dari situ juga latar belakang saya, dok. Ah, ya udahlah kalau gitu. Ah, Udah pahamnya. iya, Ya. kuesioner Gotrak. Ya. Nah, oke. Kemudian eh, di dalam tinjauan pustaka ya disebutkan di sana beberapa metode-metode yang digunakan untuk menilai menilai resiko ya untuk menilai gangguan otot dan rangka ini ada rula, ada reba, ada OWAS ya dan lain-lain sebagainya. Untuk apa dicantumkan itu? Untuk apa dicantumkan itu? Kalau memang kita tidak menggunakan itu, ada nggak digunakan ini? Enggak, dok. Hah? Ya, Enggak, dok. kalau kalau tidak ada digunakan, ya kan teori-teori yang apa namanya di dalam tinjauan pustaka itu, ya untuk apa kan gitu ya? Ya, jadi nggak ada gunanya itu apa namanya itu beberapa disebutkan di sana metode di dalam eh, menilai ya gangguan otot dan rangka kaitannya dengan postur janggal kan gitu. Kalau nggak digunakan metode itu, jadi nggak ada gunanya kan gitu. Nah, kemudian em, dalam metode penelitian ya, dalam metode penelitian, kenapa kok penelitiannya eh, kualitatif ini ya? Kenapa kok kualitatif? Nah, ini nanti kaitannya dengan judul, ya kan? Iya, dok. Kan judul tadi kan menganalisis apa ya faktor-faktor yang apa tadi ya, yang me- apa analisis faktor
apa tadi itu ya? Yang apa namanya? Faktor-faktor individu, Ya, faktor-faktor individu, Dok. faktor individu. Hah? Faktor-faktor, Faktor-faktor yang mempengaruhi atau yang ya, sorry, faktor-faktor yang menimbulkan gangguan otot dan rangka, kan gitu. Pada petugas rekam medika gitu, ya, Dok. ya kan? Nah, apa gimana ini? Kok kualitatif ya? Kenapa? Eh, saya saya menggunakan kualitatif, Dok, pendekatan secara informan gitu, Dok. Ya, artinya untuk mengungkap apa sih faktor yang apa namanya yang menyebabkan timbulnya gangguan otot dan Otot rangka dan itu rangka. gitu. Iya, Dok. Oh, gitu ya. Iya, Dok. Hmm. Nah, em, tadi ada alat atau instrumen pengumpulan data. Tadi mana tadi itu ya? Coba dulu di apa kan slide-nya tadi itu yang agak-agak terakhir tadi itu ya, slide yang terakhir ya. Yang terakhir tadi, yang terakhir mana dia? Ah ini. Jadi em, nanti Anda itu melakukan observasi. Apanya yang diobservasi? Ya, mengamati, melakukan observasi, benar nggak yang diisi, yang kita wawancara itu dengan posisi dia bekerja, Dok. Gimana? Gimana? Mengamati, langsung turun ke lapangan, Dok, untuk melihat posisi dia bekerja, baru lihat rutinitas dia bekerja gitu, Dok. Oh gitu. Ya Iya, kalau gitu harus ada lah panduan apanya. Panduan nanti apa namanya ketika nanti kamu untuk melakukan apa namanya itu observasi. pasti. Hah? Iya, Dok. Coba dulu tadi saya kurang apa ya? Apa yang tadi yang akan diobservasi? Kita observasi sesuai dengan yang kita wawancarai, kita lihat lingkungan kerjanya, baru proses proses pekerjaannya apa aja yang dikerjakannya gitu, Dok. Bukan begitu. Kita harus berangkat dari ini, Rumah. dari coba dulu tadi tuh kerangka konsepnya. Nah ini, hmm? Oh iya, iya iya, betul betul. Ini coba bisa bisa dijelaskan ini. Coba bisa nggak dijelaskan ini? Oke, mungkin ya artinya kita lihat kejenuhan itu berdasarkan umur, apakah dia memang dengan durasi, contohnya dengan durasi 4 sampai 5 jam bekerja di depan laptop dengan umur sekian maksimal tidak gitu. Dengan masa kerja juga, dengan masa kerja artinya dia sudah apakah di atas daripada 2 tahun dia di depan komputer mengalami gangguan otot atau juga dengan kebiasaan dia merokok mengalami gangguan otot dan rangka pada saat bekerja dan dengan kesegaran jasmani ini kita melihat apakah pola hidupnya dia rajin berolahraga gitu, Dok. Ya, sebentar dulu, Saudara Okto. Di dalam penelitian kualitatif, ada nggak istilah variabel independen dan variabel dependen? Ini kan penelitian kuantitatif ini. Kalau kita bicara variabel independen dan variabel dependen, Oh, iya, iya. hmm? Iya, iya. Dan dalam penelitian kualitatif tidak ada istilah kerangka konsep, kerangka pikir yang ada. Siap. Hah? Iya, Dok. Jadi gimana ini? Makanya saya pertanyakan tadi, ya. Siap Kalau diperbaiki, Dok. penelitian kualitatif, nggak ada istilah variabel bebas, tidak ada istilah variabel
terikat. Nggak ada istilahnya itu. Jadi gimana ini? Gimana menurut apalah saudara? Okto. Mungkin jelasnya kuantitatif, Dok. Hah? Apa? Kuantitatif, Dok. Gimana? Kuantitatif, Dok. Kuantitatif. Oh, oke. Kalau kuantitatif, sekarang variabel dependen, variabel tergantungnya, terikatnya. Ini gimana maksudnya ini muskuloskeletal dengan masa kerja rekam medik? Nggak paham saya. Bukankah yang dimaksud ini yang saya katakan tadi itu gangguan otot dan Otot dan rangka? rangka. Nggak usah disebut-sebutkan rekam mediknya. Orang kan sudah tahu di metode penelitian kan sudah disebutkan siapa yang menjadi apa namanya sampelnya. Cukuplah disebutkan apa ya nama variabelnya itu. Oh iya, gangguan otot Otot dan rangka. rangka. Nggak gitu. Siap, Dok. Ya, Dok. Nah, jadi kalau begini ya cocok seperti yang saya katakan tadi bahwa judulnya itu analisis faktor yang apa ya, yang menyebabkan, Gangguan otot yang tingginya. menyebabkan analisis penyebab timbulnya terjadinya gangguan otot dan rangka pada petugas rekam Medik. medik di rumah sakit bla 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 dan seterusnya kan gitu. Siap, Dok. Hah? Iya, Dok. Hmm. Kalau gitu coba dulu kita lihat kenapa variabel bebasnya ya disebutkan di sini untuk diteliti umur, masa kerja, kebiasaan merokok dan antropometri, kesegaran jasmani. Nah, kita lihat dulu ini, ini kerangka teori ini. Ini kerangka teori ini eh, bisa dijelaskan ini kerangka teori ini. Ya, keluhan gangguan otot itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, Dok. Ada Iya, faktor pekerjaan, ada iya. faktor Jadi psikososial, gitu, Dok. kerangka teori ini kan modifikasi lah ini ya kan, modifikasi dari Human Text, Bridger, Oborn, Naios, Nolan dan Saladin dan Tarwata. Kan gitu ya. Ini Iya, kan Dok. dimodifikasi. Yang mana lah menurut siapa ini si Oborn? Manalah Hmm, teori si Oborn ini? Obor. Hmm? Ntar, Dok. Yang mana lah kata si Oborn? Ya oke. Nanti coba di apa lagi ya di di apa namanya dipelajari lagi ya. Jadi Siap. sebenarnya banyak faktor kan itu, ya kan? Ada faktor pekerjaan, ya kan? Iya, Dok. Ada faktor individu, ada faktor lingkungan, ya kan? Kemudian ada faktor psikososial. Yang kamu teliti itu kan hanya faktor individu aja Individu. kan? Iya, Dok. Nah, kenapa yang lain kok diabaikan? Tidak diteliti faktor pekerjaan misalnya, postur kerja. Justru ini yang paling yang paling apa namanya besar pengaruhnya ini postur kerja sehingga menimbulkan gangguan otot dan rangka ini. Kenapa? Kemudian juga beban apa ya beban Beban kerja. apa namanya? Ini beban kerja atau beban apanya materialnya? Beban kerjanya, Dok. Nah, beban kerjanya. Hah? Iya, Dok. Beban kerja, Dok. Kenapa kok hanya faktor individu diteliti? Hah? Bahkan lagi ada yang mengatakan dan sudah diyakinkan bahwa getaran itu bisa loh menimbulkan keluhan apa namanya eh, sorry bukan keluhan menimbulkan gangguan otot dan rangka ya kan carpal tunnel syndrome misalnya pada pekerja-pekerja yang menggunakan apa namanya itu alat-alat yang bergetar kan gitu. Nah ini kenapa eh, tidak diteliti? Harusnya dijelaskan. Oke lah, kalau di rumah sakit pasti nggak ada apa namanya menggunakan
alat-alat yang getarannya intensitasnya tinggi, oke, kita bisa kita abaikan kan gitu. Jadi artinya gini, dari banyak faktor ini harus ada penjelasannya, ya kan? Mengapa ya yang tadi itu diteliti hanya faktor individu, ya, sementara faktor yang lain, ya, yang sebenarnya juga itu ada eh, pengaruhnya atau menjadi penyebab ya timbulnya gangguan otot dan rangka itu. Ya, nanti coba dijelaskan itu ya di dalam apa tadi itu kerangka konsepnya kan gitu. Nah, satu lagi karena kamu tadi menyebutkan ini penelitian kuantitatif, nanti ya itu dibuang itu tadi itu ya Siap, apa Dok. namanya analis datanya itu tadi Datanya. tuh ya. Jadi analis data ya yang terkait dengan anu lah Gangguan penggunaan otot. uji uji apa ya kan? Ya, coba nanti di apa dipelajari apa kira-kira ya uji ya statistik yang akan digunakan yang cocok yang pas kan gitu ya, Siap, bisa Dok. diikuti ya. Bisa, Dok. Berarti nanti ini saya izin, Dok, saya tambahin karena memang Ya, untuk saya tambahin berarti faktor pekerjaan juga ya, Dok. Karena memang faktor pekerjaan ada alat ukurnya dan juga faktor individu. Kalau faktor lingkungan saya belum ada alat ukurnya, Dok. iya, semua ini kan dari hasil survei pendahuluan Iya. permasalahan yang timbul Iya, Dok. kan gitu. Tadi postur kerja mereka duduk mengoperasikan komputer kan gitu dengan posisi kepala kan gitu. Kepala menunduk ya kan karena tinggi apa namanya tinggi monitornya ya. Posisi monitor kurang pas, Dok. Iya, harusnya kan kepala tegak, mata itu kan Harus searah. horizontal lurus Ya. ya untuk melihat objek pada monitor kan gitu. Ya, jadi semua kembali ke permasalahan yang ada kesehari-hariannya ya ketika para petugas rekam medik itu melakukan pekerjaannya ya. Siap, Dok. Iyalah. Ya, Dok. Oke, Terima kasih, Dok. baik Prof John, demikian dari saya. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Giri. Nampaknya kamu tidak menguasai ya. Variabel dependen yang diteliti. Coba judul dulu. Variabel dependen kamu itu muskuloskeletal. Variabel independen rekam medis. Mananya nih kau ini? Asal kau buat. Yang dicari resiko efek dulu. Efek itulah dependennya, terikannya, yang dipengaruhinya. Ya, jadi gangguan otot lah ya, gangguan otot pada rangka. Itu akibat apa? Akibat kinerja daripada rekam medis, ya. Sehingga analisis hubungan petugas rekam medis tulis analisis hubungan petugas rekam medis dengan muskuloskeletal. Begitu. Jadi variabel independen dulu, baru variabel dependen. Ini yang terganggu itu adalah otot rangka akibat daripada posisi petugas rekam medik, ya, faktor umur, faktor ini, gitu. Makanya Pak Giri heran, loh kok otot terganggu mengganggu petugas rekam medik apa maksudnya? Nggak ngerti paham, ya. Masuk ke kerangka teori. Masuk
Pak Bambang, minta tolong Pak, perangkat teori Pak. Mana? Ya, jadi yang kamu lihat faktor individu, ya. Ini adalah kombinasi daripada beberapa teori. Maka kamu lihat teori individu. Itu teori yang mana? Apakah itu teori si Oborne atau teori si Saladin? Itu harus jelas, harus jelaskan. Ya, sehingga kamu ambil nanti variabel-variabel independennya itu adalah usia, masa kerja, kebiasaan merokok bila perlu. Bila perlu, sesuai dengan apa yang disampaikan Dr. Giri tadi, sesuai dengan survei lapangan. Ya, jadi kamu ambil mudah-mudah saja, ambil usia, terus masa kerja, kebiasaan olahraga, jenis kelamin, ya, apa lagi? Indeks massa tubuh, keluhan, riwayat penyakit. Boleh, ya. Jangan kamu ambil yang susah, seperti uh, apa body index itu. Ya, bagaimana kamu ukur itu? Ya, jadi itu catat. Udah kau catat itu. Udah Prof. Itu adalah hasil survei lapangan, penelitian pendahuluan. Masuklah ke kerangka konsep. Nah, ini musketel. Makanya bingung. Bagaimana kamu membuat definisi operasional muskuloskeletal dengan masa kerja rekam medik? Nggak nyambung. Ya cukuplah terhadap pada hubungan dengan muskuloskeletal. Cukup titik. Gangguan otot rangka. Menggunakan apa? Ya, misalnya seperti itu. Nah, ini umur kerja kebiasaan merokok. Untuk apa kebiasaan merokok? Ya, merokok rupanya perempuan. Kita ada beberapa laki-laki dok, petugas rekam medik. Ada perempuan apamu? Sampaimu nanti. Ada perempuan. Ya, ngapain dia merokok? Ngapain kau tanya sih merokok dia? Karena kan petugas rekam medik ada perempuan, ada pria juga dok. Ya kan Prof. enggak merokok dia. Oh, siap. Ngapain kau itu? Antrometri. Apa hubungannya antrometri? Hah? Hubungan siapa? Ukuran badan. Maksudnya apa ini ukuran badan? Antrometri itu lingkar kepala, panjang ekor. Kita perlu itu. Kadang juga buat kalau tidak mengerti. Jadi cukup tadi yang saya sebutkan tadi yang bisa diukur. Paham kau? Siap dok, siap Prof. Nah, jadi ini poin penelitian kuantitatif. Kalau dia cross-seksional itu wajib kuantitatif. Penelitian yang dilakukan secara bersamaan antara variabel dependen dan variabel independen. Itu cirinya. Ya. Jadi nanti sampelnya itu berapa orang? 17 Prof. Kurang itu. Cari yang lain tambahin lah. Tapi bisa di atas 50. Kalau 17 itu nanti kualitatif. Nggak perlu pakai ini. Nggak usah pakai apa? Kerangka konsep. Langsung kerangka teori. Udah paham kau? Siap Prof. Iya Prof. Ya tinggal pilih pilihan. Kalau itu nanti apa kualitatif nggak perlu Kuantitatif. pakai konsep. Ya. Jadi harapan kamu nanti apa? Ya harapannya agar lebih maksimal lagi lah petugas rekam medik gitu dok. Secara ergonomik menggunakan komputer ataupun secara ergonomik di dalam Itu selesai. Ya lebih ergonomis. Petugas komputer lebih ergonomis. Selesai. Iya dok. Iya Ya. Prof. Iya Prof. Nggak usah tahu-tahu ke tambah. Lebih ergonomis. Berarti duduknya benar. Lehernya benar. Kakinya benar. Tidak ada kakinya di atas. Ya. Tempat duduknya kursinya. Ya letak meja dengan kursi. Tinggi kursi dan meja. Harus sesuai ergonomis namanya.
Ya itulah namanya faktor individu. Ya, udah. Siap, Prof. Jadi analisis petugas rekam medik dengan Gangguan otot rongga. gangguan Ot. muskuloskeletal. Dah. Siap, Prof. Hmm. Ini sudah konsultasi kau dengan Ibu Bunga nih. Sudah, Prof. Nah, berapa kali? 2 kali baru, Prof. Dua kali ya. Harus berkali-kali. Siap, Prof. Nah, jangan marah Ibu Bunga nanti. Oke, Siap. sebelum oh, rupanya Ibu Bunga ya. Sorry Ibu Bunga. Aduh, inilah kalau sudah hang ini. Kami daulat, kami mohonkan kesediaan Ibu Bunga selanjutnya. Silakan Bu. Ada masih ini Ibu Bunga atau sudah pulang? Oke. Sudah bisa dicatat itu? Sudah saya catat, Prof. Oke. Masih ada Pak Giri? Cukup, Prof. Cukup. Terima kasih. Kamu dinyatakan lulus, tapi perbaikannya, Siap, Prof. perbaikilah itu semua itu. Jangan terbalik kau buat. Ya, ya, jangan kayak Superman. Superman itu nggak bagus. Kolornya di luar, terlalu dalam. Ya, Siap, Prof. jangan kau buat kejadian seperti itu. Oke. Ah, terima kasih kepada Bapak Dr. Geri dan Ibu Bunga dan Pak Selamat. Nanti hubungi Pak Selamat ya dengan Ibu Iya, Bunga. Prof. Ya, Iya, ya. Prof. Oke. Selamat sore. Ya, terima kasih. Kamu sukses. Selanjutnya Pak Bambang.